Sampai tahu lagunya, come on let's sing it, because he's awake within all of us, amen. Let's see it from the beginning. Wake up day and hope we rise. Speak your name, we lift our eyes, tune our heart to your beat. Where we walk, there you be, with fire in our eyes. Our lights the light, your love's untamed. It's blazing now, the streets will go forever bright. Your glory is breaking through the night. You will never fade away. Your love is in this day, by my side of my life, shining to me every day. You will never fade away. Your love is in this day, by my side. Everybody, shining to me every day. Come on, sing it! 1, 2, 3. Wake within me, wake within me. You're in my heart forever. Wake within me, wake within me. You're in my heart forever. Did I hear you make some noise for our God? Woohoo! Because he's in our heart forever, amen? Kita sama-sama ingin nyanyikan lagu ini lagi ya. Dengan lebih semangat dong, oke? Gak cuma berempat, kita semua. Amin! 1, 2, 3. With fire in our eyes, our lives the light. Your love's untamed, it's blazing now. The streets will go forever bright. Your glory's breaking through the night. You will never fade away. Your love is in this day, by my side of my life, shining to me every day. You will never fade away. Your love is in this day, everybody turn around. Shining to me every day. You wake within me, you wake within me. Come on. Wake within me, wake within me. You're in my heart forever. Wake within me, wake within me. You're in my heart forever. Berikan sorak-sorai terbaik untuk Tuhan kita dulu. Karena kita tahu Dia selamanya bersama kita, amin. Amin. Sama-sama kita nyanyikan Forever, everybody. Forever, forever, forever. We gon' die. Forever, forever, forever. We gon' die. Forever, forever, forever. We gon' die. Forever, forever, forever. Sama-sama Tuhan ingin. Forever, forever, forever. Make you love. Forever, forever, forever. Sampai yang kita bicarakan. You will never fade away. Your love is in this day, by my side in my life, shining to me every day. You will never fade away. Your love is in this day, by my side in my life, shining to me every day. Selesaikan. Wake within me, wake within me. You're in my heart forever. Wake within me, wake within me. You're in my heart forever. Wake within me, wake within me. You're in my heart forever. Wake within me, wake within me. You're in my heart forever. Kita lagi berikan kita untuk Tuhan kita yang ada di tempat maha tinggi. Masih dalam suasana
Puji Tuhan, boleh tempat-tempat untuk duduk di tempatnya masing-masing. Today we want to worship the Lord. We want to ask Him to lead us where our trust is without borders. We want to know Him more. We want Him to live inside our hearts. We want to worship Him. So today let's sing the song together. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours. You are mine. Oh, come on, sing this song with me. Jesus. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. When feet may fail and fear surrounds me, you've never failed and you won't start now. So I will call upon your name and keep my eyes above the wave. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours and you are mine. Teman-teman boleh bangkit berdiri. Today we want to worship you, Jesus. We want to say thank you, Jesus. Today we want to tell Jesus thank you. Jesus, we want to be with you. Jesus, we want to feel you, Jesus. We want to have a relationship with you. Let's take this time to worship the Lord with all our heart. Sing it from your heart. Say thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We want to worship you. We want to be where our trust is without borders. We want to be in your presence, We want to be where you are. We
Kurang kedengaran suaranya sekali lagi. Shalom. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka izinkan aku untuk boleh memperkenalkan diri. Namaku adalah Marshall Blessing. Mungkin teman-teman di sini bisa panggil aku dengan sebutan Kak Marshall atau Ko Marshall. Aku lahir di Jakarta 20 Juli 1994. Jadi umurku berapa? 31 tahun ini ya. Aku punya 2 adik perempuan. Adikku yang pertama sudah menikah, sudah punya anak juga usia 2 tahun. Dan adikku yang kedua itu masih bekerja di salah satu bank di Indonesia. Sejak 18 Juni 2015, jadi 10 tahun yang lalu teman-teman, Tuhan memberikan aku kesempatan dan kepercayaan untuk boleh mendirikan suatu akun rohani Kristen bernama Sahabat Blessing di media sosial. Seperti di Line, Instagram, YouTube, TikTok, dan lain sebagainya. Puji Tuhan, ratusan ribu jiwa Tuhan percayakan untuk boleh dilayani secara online. Dan Tuhan memberikan kesempatan supaya dapat menjadi berkat buat banyak orang. Selain melayani Tuhan secara online, Tuhan juga memberikan kesempatan dan kepercayaan di dalam kehidupanku untuk boleh melakukan pelayanan secara onsite, yaitu melayani pasien rehabilitasi yang ada di salah satu rumah sakit jiwa di Jakarta sebelum pandemi terjadi, di mana pelayanan ini dilakukan bersama dengan keluarga dan juga dengan volunteer. Kak Marshall sekarang pelayanannya hanya online saja atau ada pekerjaan juga yang kakak lakukan? Ada. Jadi ada beberapa aktivitas lain juga teman-teman yang aku lakukan. Ada 5. Yang pertama yaitu Blessing Bible Study. Jadi aku ada membuat pendalaman Alkitab buat setiap anak-anak muda yang rindu belajar firman Tuhan secara online. Yang kedua ada yang namanya Blessing Bimbel. Yaitu adalah les pelajaran untuk anak-anak SD. Nah, ini pada siap belajar. Berikutnya yang ketiga ada yang namanya Blessing Food. Jadi itu adalah usaha makanan ya. Lalu ada usaha merchandise juga, kaos, jaket, rohani, namanya Blessing Shop. Dan yang kelima adalah Blessing Balloon for Everyone. Jadi usaha dekorasi balon ya, seperti itu. Nah teman-teman, hari ini aku dikasih tema ya. Jadi tema bulan ini yaitu intimacy. Dalam bahasa Indonesia artinya keintiman. Dan di minggu yang pertama ini kita akan belajar mengenai prayer and fasting. Berdoa dan berpuasa. Yuk katakan sama-sama, berdoa dan berpuasa. Mungkin banyak di antara kita yang sering dengar kata berdoa, kata berpuasa, dan mungkin ada yang masih bingung, Kak, berdoa itu apa? Berpuasa itu apa? Nah hari ini aku akan sedikit singgung ya mengenai apa itu doa, apa itu puasa, dan untuk apa sih doa dan puasa dilakukan ya. Sebab itu aku kasih judul firman Tuhan hari ini yaitu berdoa kepada Tuhan. Katakan sama-sama, berdoa kepada Tuhan. Coba kiri kanan bilang berdoa kepada Tuhan. Yuk kita buka firman Tuhannya terlebih dahulu dari kitab Ezra pasal yang ke-8 ayat yang ke-23. Kitab Ezra, pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-23. Kita mau baca ayat ini sama-sama ya. Kitab Ezra, pasal yang ke-8, ayat yang ke-23. Sudah ketemu belum? Sudah, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah. Dan Allah mengabulkan permohonan kami. Sekarang kita mau baca di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya ya. Terjemahan ERV atau Easy Read Version. 1, 2, 3. So we fasted and prayed to our God about our trip. He answered our prayers. Amin. Teman-teman, kita bersyukur ya karena hari ini kita masih diberikan kesehatan sama Tuhan Yesus. Bahkan gak cuma kesehatan, tapi kita dikasih kesempatan untuk boleh datang, beribadah, dan mendengarkan firman Tuhan. Tahu gak teman-teman, coba lihat ke depan. Ayat firman Tuhan yang baru saja kita baca ini, sebenarnya itu adalah suatu kisah ya. Jadi ada yang melatar belakanginya. Sebelum ayat ini muncul tuh ada kisah yang terjadi. Kisahnya apa sih? Waktu itu ada seorang tokoh Alkitab namanya Ezra. Siapa? Ezra. Ezra ini melakukan suatu perjalanan bersama dengan rombongan orang Israel. Jadi perjalanan ini gak sendiri, tapi rame-rame. Katakan rame-rame. Rame-rame. Siapa yang di sini suka rame-rame? Suka ya? Nah Ezra juga suka rame-rame. Dia ajak nih sekelompok orang Israel. Hey, comehere, come here gitu ya. Datang. Ya kamu sini-sini. Kita mau
melakukan perjalanan. Terus baik yang tanya, kita mau melakukan perjalanan kemana? Terus si Ezra ini bilang, kita mau melakukan perjalanan ke Yerusalem. Kan selama ini kan kita dibuang ya ke Babel. Kita ada di Babel, sekarang kita dibebaskan. Kita mau melakukan perjalanan ke Yerusalem. Jadi mereka melakukan perjalanan nih ke Yerusalem. Nah, tahu nggak teman-teman, bahwa di dalam perjalanan yang dilakukan itu nggak mudah. Karena mereka harus melintasi daerah-daerah yang banyak musuhnya. Nggak cuma banyak musuh, tapi banyak juga penjahat. Oke? Jadi kebayang ya situasinya waktu itu tuh seperti apa. Kira-kira keadaannya baik atau tidak baik yang harus dihadapi. Nah, sebenarnya Ezra dan kelompok orang Israel ini bisa memilih untuk meminta perlindungan dari manusia. Gitu. Dia bisa minta tolong. Help me, tolong. Kami mau melakukan perjalanan. Kan perjalanan ini membahayakan. Gak cuma jauh, banyak musuh. Tolong lindungi kami. Mereka bisa memilih untuk meminta pertolongan dari manusia. Tapi dari ayat ini kita bisa melihat apa nih? Aku bacakan lagi ya di ayat yang ke-23. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah. Oh, jadi Ezra dan kelompok orang Israel tidak memilih untuk meminta pertolongan dari manusia. Tetapi mereka justru berpuasa. Tanda mereka merendahkan diri mereka di hadapan Tuhan. Gak cuma puasa, tapi mereka juga berdoa. Mereka doanya apa sih Kak Marsha? Aku pengen tahu, aku kan kepo gitu ya. Jadi mereka berdoa memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati dan melindungi perjalanan mereka. Sehingga mereka bisa tiba di Yerusalem dengan selamat, dengan aman, seperti itu. Nah, di dalam ayat ini dikatakan apa? Dan Allah mengabulkan permohonan kami. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, He answered our prayers. Artinya apa? Ketika Ezra dan sekelompok orang Israel berdoa kepada Tuhan, Tuhan menjawab. Artinya apa? Tuhan mendengar dan menjawab doa. Kasih tahu kiri kanan, Tuhan mendengar dan menjawab doa. Yes, yang hendak ditekankan dalam ayat ini adalah Ezra berdoa kepada Tuhan dan Tuhan menjawab doa yang dinaikkan oleh Ezra. Teman-teman, sebagaimana Ezra mau berdoa kepada Tuhan, yuk kita juga menjadi anak-anak Tuhan yang mau berdoa kepada Tuhan. Kak Marcel, aku sering banget tuh dengar kata berdoa dari aku kecil sampai sekarang. Aku diajarin berdoa, tapi sebenarnya aku tuh masih bingung sih Kak Marcel, berdoa itu apa? Untuk apa sih kita berdoa? Berdoa itu adik-adik teman-teman artinya ngobrol atau berkomunikasi dengan Tuhan. Siapa yang di sini punya teman? Angkat tangannya. Yang punya teman, oke. Yang di sini punya bestie ada? Oh iya, bestie ya, sahabat deket gitu. Siapa yang di sini masih tinggal sama orang tua? Angkat tangan. Siapa yang di sini kalau tinggal sama keluarga, boleh turunin tangannya ya. Nanti kalau nggak pegel begini terus ya. Siapa yang di sini kalau tinggal sama keluarga, sama Koko, sama Cici, sama Dede, sama Oma, sama Opung gitu ya, ngobrol. Siapa yang suka ngobrol? Angkat tangannya. Kalau saya tuh bukan suka ngobrol Kak, saya suka diocehin gitu ya. Ngobrol ya. Nah, seperti kita ngobrol sama teman, sama keluarga, begitu pula doa itu kita ngobrol, tapi sama Tuhan. Oh jadi boleh ya Kak, ngobrolnya santai gitu, boleh. Tuhan, aku lapar, aku mau makan. Puji Tuhan ada makanan, berkati ya Tuhan makanan ini. Amin, boleh. Tuhan, aku mau pergi ke sekolah. Berdoa semoga aman, bannya gak kempes. Amin. Tuhan Yesus terima kasih, apalagi habis bangun tidur kan. Gitu kan. Bangun tidur, cari apa? Saya mau cari kopi Kak. Jangan cari kopi, cari Tuhan dulu, baru cari kopi gitu ya. Cari Tuhan dulu ya. Doa, Tuhan Yesus terima kasih kalau aku boleh bangun di pagi hari ini. Sebelum tidur ngapain? Doa, Tuhan terima kasih untuk sepanjang hari ini. Kalau aku boleh bangun pagi, boleh berkumpul sama family, boleh makan keluarga, boleh beribadah di gitu kan. Lalu malam boleh kembali lagi ke rumah dan bisa istirahat. Doa sama Tuhan. Jadi doa adalah ngobrol dengan Tuhan. Tahu nggak teman-teman, kita dapat berdoa disertai atau diikuti dengan yang namanya puasa. Katakan apa? Puasa. Oke, jadi berdoa dapat disertai dengan
puasa. Apa sih Kak Marshall puasa itu? Puasa adalah cara kita untuk merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Supaya kita dapat lebih peka atau dapat lebih mengetahui apa sih yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Paham ya sampai sini? Jadi kita udah ngerti doa itu apa. Untuk apa kita berdoa? Untuk ngobrol sama Tuhan, betul ya? Dan puasa itu apa? Cara kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Supaya kita dapat lebih memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan tahu nggak adik-adik, tahu nggak teman-teman, bahwa di dalam Alkitab diajarkan kurang lebih ada 4 jenis puasa. Oke, apa aja tuh Kak? Banyak banget. Yang pertama, puasa total. Katakan puasa total. Puasa total ini artinya kita tidak makan atau tidak minum dengan kurun waktu tertentu. Itu namanya puasa total, oke? Karena kalau kita baca Alkitab baik-baik, puasa itu selalu identik dengan tidak makan atau tidak minum. Oke? Jadi ada namanya puasa total. Nggak makan, nggak minum, bukan selamanya ya. Tapi kurun waktu tertentu. Yang kedua adalah puasa parsial. Yaitu menahan diri dari jenis makanan tertentu. Jadi misalnya aku nggak makan ayam. Aku nggak makan babi. Misalnya gitu. Aku nggak makan A, B, C. Paham ya? Jadi menahan diri dari jenis makanan tertentu. Itu puasa parsial. Yang ketiga adalah puasa pribadi. Namanya aja pribadi. Berarti puasa yang dilakukan seorang diri. Yang keempat adalah puasa bersama. Jadi puasa ini dilakukan bersama-sama. Aku mau tanya dong, siapa yang di sini pernah berpuasa? Angkat tangannya. Jujur ya. Pernah puasa? Pernah ya. Kak Marshall juga pernah loh berpuasa. Waktu itu kalau nggak salah 3 hari nggak makan nggak minum. Hari pertama kuat. Masih kuat. Hari kedua masih kuat. Hari ketiga udah melayang. Ya, udah nggak kuat gitu ya. Kalau tiap lagi tiduran begini isinya ayam goreng jalan gitu ya. Ya bener, 3 hari loh nggak makan nggak minum. Itu Kak Marshall ya yang pernah Kak Marshall lakukan. Intinya adalah dengan berpuasa kita belajar untuk mengendalikan keinginan duniawi dan dapat lebih fokus kepada Tuhan. Paham ya? Nah itulah tujuan dari berpuasa. Tapi hari ini Kak Marshall mau kita lebih fokus dengan hal berdoa. Makanya kita akan belajar untuk tentang berdoa kepada Tuhan. Ya teman-teman, marilah kita berdoa kepada Tuhan. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita berdoa kepada Tuhan? Nah kalau teman-teman baca Alkitab lebih lanjut nih, dari Kejadian sampai kitab Wahyu, teman-teman akan menemukan paling tidak ada 3 cara bagaimana kita berdoa kepada Tuhan. Yang pertama, kita berdoa kepada Tuhan dengan penuh ketekunan. Ini cara yang pertama. Nanti kita bisa belajar ya dari surat Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12. Yang kedua, kita berdoa kepada Tuhan dengan penuh keyakinan. Oke, dapat kita lihat nanti di dalam surat Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-16 bagian yang terakhir. Dan yang ketiga, kita berdoa kepada Tuhan dengan penuh ketulusan. Dapat kita lihat nanti di dalam Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-6. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 dan yang ke-6. Teman-teman, tujuan aku datang ke tempat ini, Kak Marshall datang ke tempat ini yaitu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan supaya setiap kita dapat mengerti bahkan mau menjadi pelaku firman, yaitu berdoa kepada Tuhan. Siapa yang di sini mau belajar firman Tuhan? Angkat tangannya. Colek kiri kanan bilang gini, jangan bobo ya. Ya, teman-teman, marilah kita berdoa kepada Tuhan. Bagaimana kita berdoa kepada Tuhan? Yang pertama, yaitu kita berdoa kepada Tuhan dengan penuh ketekunan. Yuk kita buka firman Tuhannya yang mendasari jawaban ini. Surat Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12. Surat Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12. Semua ayat firman Tuhan hari ini kita baca sama-sama ya. Oke, karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus ya, firman Allah. Roma 12 ayat 12. 1, 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Kita baca surat apa sih? Surat Roma. Oh, surat Roma. Ini tuh surat adik-adik, surat teman-teman. Nah, surat ini pasti kan ada yang nulis, ada yang dituju. Betul ya? Siapa yang di sini pernah nulis surat? Angkat tangannya. Nanti Kak surat Kak, surat itu mengirim pesan ya. Kalau dulu Kak Marshall masih pernah tuh merasakan kalau mau sampaikan pesan harus tulis surat, pakai perangko gitu, kirim ke kantor pos. Ya kalau zaman sekarang ngirim pesannya pakai WA gitu ya. Nah zaman dahulu belum ada tuh WhatsApp, belum ada tuh media sosial. Jadi untuk bisa berkomunikasi atau menyampaikan pesan, yang dilakukan adalah menulis surat. Jadi Rasul Paulus tulis surat.
Rasul Paulus tulis surat, terus dikirim atau ditujukan kepada jemaat di Roma. Oke, tujuan Rasul Paulus tuh tulis surat itu adalah untuk memberikan nasihat bagaimana sih seharusnya orang percaya hidup di dalam iman. Dan di dalam ayat ini kita bisa melihat ya, isi nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Apa isinya? Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan. Jadi Rasul Paulus mau menguatkan iman dari orang percaya yang ada di Roma. Hey, sebagai pengikut Kristus, kita dapat mengalami berbagai pergumulan. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap beriman. Bahkan Rasul Paulus mengatakan apa? Dan bertekunlah dalam doa. Jadi doa itu harus dilakukan dengan penuh ketekunan. Kak, tekun apa sih? Terus menerus. Tidak menyerah. Itu arti dari kata tekun. Apapun pergumulan yang sedang dialami, teruslah berdoa kepada Tuhan. Jangan menyerah, berdoalah kepada Tuhan. Itu maksudnya, paham ya? Jadi sebagaimana Rasul Paulus menghendaki jemaat di Roma untuk mau berdoa kepada Tuhan dengan penuh ketekunan, demikian pula dengan kita. Tuhan juga menginginkan setiap kita untuk berdoa kepada Tuhan dengan penuh ketekunan. Hari ini hari apa sih? Hari ini hari Minggu. Ada yang bilang, enggak kak, hari ini harinya Tuhan gitu ya. Hari ini hari Minggu. Berdoa gak sama Tuhan? Berdoa. Besok hari apa? Senin, doa sama Tuhan. Selasa, doa sama Tuhan. Rabu, doa sama Tuhan. Kamis, doa sama Tuhan. Jumat, doa sama Tuhan. Sabtu, doa sama Tuhan. Setiap hari. Mungkin ada di antara teman-teman yang sedang punya masalah. Iya nih Kak Marcel, aku tuh punya masalah deh di sekolah Kak. Nilaiku kurang bagus. Aku sering loh dipanggil sama guru untuk datang ke sekolah. Oh iya? Iya. Bahkan gak cuma aku Kak yang dipanggil, orang tua aku dipanggil juga Kak. Soalnya nilaiku itu ya Kak, banyak warna-warna merahnya gitu Kak. Jadi suka, aduh Kak aku pusing deh. Mungkin ada yang punya masalah dalam studi yang sedang dijalani. Atau mungkin ada yang punya masalah dengan pertemanan. Kak aku sedih banget deh Kak. Aku tiap ke sekolah ya Kak, aku suka dibully. Aku bukan suka dibully, aku suka dibully Kak. Diledekin. Dasar kamu so cantik gitu Kak. Padahal kan emang aku cantik ya Kak. Itu. Aku suka dibully, dasar kamu matanya kurang besar gitu Kak. Padahal kan matanya segini aja, mau diperbesar gimana. Pokoknya aku suka dibully. Aduh, aku sebenarnya pengen sih Kak punya hubungan tuh yang baik sama teman-temanku. Tapi aku suka difitnah. Kak Marcel tau gak, aku sering digosipin. Masa aku dibilang ngambil cowoknya dia? Padahal enggak, aku cuma ngobrol. Tapi dia salah paham. Aduh, aku sakit kah hatiku? Mungkin ada yang punya masalah juga di tentang gak cuma relasi, tapi di dalam apa? Kesehatan. Kakak tahu nggak? Aku sih sehat, tapi keluargaku lagi ada yang sakit Kak. Setiap orang pasti punya pergumulan di dalam kehidupannya masing-masing. Tetapi kita punya Tuhan yang mendengar dan menjawab doa. Doa sama Tuhan setiap hari. Tuhan, aku berdoa untuk studiku, aku berdoa untuk orang tuaku, aku berdoa untuk pekerjaan. Untuk apapun yang menjadi pergumulan di dalam kehidupan kita. Bahkan kita boleh loh mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Asisten rumah tangga, betul? Doakan. Doakan setiap hari. Jangan menyerah. Ingatlah bahwa Tuhan punya waktu yang terbaik untuk menjawab doa. Kak, tapi kan setahu aku Tuhan itu maha tahu ya. Jadi Tuhan tahu segala hal yang menjadi pergumulanku. Jadi gak perlu doa dong Kak. Orang Tuhan tahu. Tuhan memang tahu karena Dia maha tahu. Tuhan mau kita tetap menjalin hubungan dengannya secara pribadi. Ya, tetap doa sama Tuhan. Dan percayalah bahwa ketika kita berdoa, Tuhan mendengar. Kita berdoa bukan untuk memberitahu Tuhan. Karena Tuhan tahu. Kita juga berdoa bukan untuk menuntut Tuhan. Tetapi kita berdoa untuk memohon belas kasihan dari Tuhan. Tuhan, tolong aku, tolong keluargaku, tolong temanku, tolong sahabatku. Paham ya sampai sini ya? Nah, coba kita lihat di dalam surat 1 Tesalonika 5 ayat 17. Surat 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-17. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3.
tetaplah berdoa. Jadi doa seharusnya menjadi gaya hidup anak-anak Tuhan. Bangun pagi doa. Sebelum pergi sekolah doa. Sebelum pergi ke kampus doa. Sebelum pergi bekerja berdoa. Sebelum memulai segala sesuatu doa harus menjadi hal yang utama. Ya. Sebelum mengambil keputusan pilih A apa pilih B ya. Pilih sekolah A apa pilih sekolah B ya. Ambil kerjaan A atau kerjaan B ya. Kerja sama-sama dia atau enggak ya. Nah itu harus doa. Betul? Supaya kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita lakukan. Ya, ingat, doa adalah sarana untuk dapat tetap terhubung dengan Tuhan setiap saat. Aku mau tutup bagian yang pertama ini dengan satu kisah di dalam Alkitab. Aku ceritakan sedikit dulu ya. Jadi, tokoh Alkitab ini keren. Ya, katakan, keren bingit. Keren bingit, ya. Dia keren, kenapa? Karena dia punya gaya hidup seperti yang Tuhan inginkan, yaitu berdoa. Kita baca dulu ya ayatnya, nanti aku jelaskan. Kitab Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 dan 11. Kitab Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 dan 11. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Jadi waktu itu teman-teman, ada seorang raja, nama rajanya adalah Raja Darius. Raja Darius sebenarnya adalah raja yang baik. Tetapi ada orang-orang yang gak baik. Siapa itu? Orang-orang di sekitar Daniel. Mereka ini gak suka kalau Raja Darius mengasihi Daniel. Akhirnya mereka cari cara, gimana ya caranya supaya Daniel itu mendapatkan hukuman? Aha! Daniel kan suka beribadah. Dia kan suka doa sama Tuhan. Wah, kita bikin jebakan aja, bikin jebakan Batman. Kita bikin surat, nanti di surat itu kita bilang gini, barang siapa dalam waktu 30 hari menaikkan permohonan atau meminta permohonan selain kepada Raja Darius, maka orang tersebut akan dilemparkan ke gua singa. Ide bagus. Ide bagus itu. Oke, kita datang ke Raja Darius. Orang ini datang ke Raja Darius. Raja Darius, nih ada surat. Suratnya penting. Tanda tangan. Tanda tangan dong Raja Darius. Daniel waktu dengar berita tentang itu, kan dikatakan kan ayat 10 dan 11 nih. Dikatakan apa? Oh, sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Jadi ada perintah untuk tidak boleh meminta atau menaikkan permohonan selain kepada Raja Darius dalam waktu 30 hari. Kalau sampai ada yang berdoa atau meminta permohonan selain kepada raja akan dilemparkan ke gua singa. Daniel dengar berita itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Daniel pulang nih ke rumah. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Artinya Daniel punya gaya hidup untuk berdoa kepada Tuhan. Betul? Daniel punya masalah nggak? Punya. Daniel punya pergumulan nggak? Punya. Dia akan diancam untuk masuk ke dalam gua singa apabila dia tetap beribadah kepada Tuhan. Tetapi masalah atau pergumulan yang dialami tidak membuat Daniel untuk tetap berdoa kepada Tuhan. Ya, hari ini apapun pergumulan yang sedang teman-teman alami, yuk jangan biarkan hal tersebut menghentikan kita untuk tetap berdoa kepada Tuhan. Berdoalah dengan penuh ketekunan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, kita berdoa kepada Tuhan dengan penuh keyakinan. Keyakinan itu berbicara mengenai kepercayaan, ya. Yuk kita buka surat Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-16. Surat Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-16 bagian yang terakhir. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya, nah ayat ini ditulis ya oleh surat
oleh Yakobus. Ya, kalau tadi yang nulis surat adalah Paulus, sekarang yang nulis surat adalah Yakobus. Yakobus ini nulis surat untuk ke-12 suku di perantauan. Jadi waktu itu ada orang-orang Yahudi yang terpencar. Mereka ini terpencar dan mereka ini mengalami yang namanya penganiayaan. Sehingga Yakobus ini membahas tentang pentingnya berdoa di dalam segala situasi. Nah, di dalam ayat ini Yakobus mengatakan bahwa doa orang yang benar. Orang yang benar bukannya orang yang tidak pernah berbuat dosa, tapi orang yang benar adalah orang yang mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Itulah orang benar. Paham ya? Jadi setiap orang yang mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, mereka adalah orang benar. Karena seseorang itu benar bukan karena apa yang dilakukan, tapi karena apa yang Tuhan lakukan. Oke? Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan. Jadi doa harus dilakukan dengan penuh keyakinan. Doa harus dilakukan dengan iman. Ketika doa dinaikkan dengan penuh kepercayaan, dengan penuh keyakinan, besar kuasanya. Artinya akan ada dampak besar yang akan terjadi. Ketahuilah bahwa ayat ini juga berlaku di dalam kehidupan kita. Tuhan mau setiap kita berdoa dengan penuh keyakinan. Ya, doa itu harus percaya, jangan ragu. Kira-kira Tuhan dengar gak ya? Kira-kira Tuhan jawab gak? Percaya. Kita punya Tuhan yang baik. Tuhan adalah gembala yang tahu setiap keperluan domba-dombanya. Siapa yang percaya Tuhan itu baik, angkat tangannya. Siapa yang percaya Tuhan itu tahu kebutuhan kita, angkat tangannya. Turunin tangannya. Tuhan tidak hanya tahu, tetapi Tuhan mau untuk menolong setiap anak-anaknya. Ya, berdoalah kepada Tuhan tanpa keraguan. Injil Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-22. Injil Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-22 kita baca sama-sama lagi ya. 1, 2, dan 3. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Oke? Jadi kalau doa disertai dengan iman. Kak, aku doa supaya aku pinter, supaya aku bisa naik kelas. Cukup ya kalau doa aja ya? Ingat, iman dan perbuatan adalah satu kesatuan. Karena iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Oke? Contoh, aku doa nih kak supaya aku bisa naik kelas, bahkan bisa jadi juara kelas kak. Imannya gitu, bahwa dalam doa Tuhan, aku rindu aku bisa menjadi anak yang pintar, berprestasi, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Setelah itu ngapain? Belajar. Tuhan, aku doa supaya hidupku diberkati buat bisa jadi berkat buat banyak orang. Doanya yakin dengan iman. Terus berikutnya ngapain? Kerja. Doa sama Tuhan, Tuhan, aku lagi sakit, aku doa supaya aku disembuhkan dalam nama Yesus, amin. Dikasih obat sama orang tua, minum gak? Minum. Disuruh cek kesehatan, cek. Karena Tuhan juga bisa memakai obat maupun tim medis sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Ya, iman tanpa perbuatan bagaikan iman yang kosong. Doa dengan penuh keyakinan. Kak, saya doa kak, tahu gak? Saya tuh punya teman, dekat banget. Udah kayak perangko kak, nempel gitu kak. Hah? Iya nempel, iya. Saya doa sama Tuhan supaya dia bisa terima Yesus kak. Terus abis itu ceritakan tentang Tuhan. Hei, aku tuh sebenarnya hari ini gak bisa masuk kantor loh. Aku sakit. Bahkan waktu aku lagi di jalan, tiba-tiba ada motor. Hampir aja aku keserempet. Tapi Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus selamatkan aku. Ceritakan tentang kebaikan Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Ya. Aku mau tutup bagian yang kedua ini dengan satu kisah di dalam Alkitab. Dari surat Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17 dan 18. Surat Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17 dan 18. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, dan 3. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Ada satu tokoh Alkitab namanya Elia. Dia adalah seorang nabi Tuhan. Kak, nabi apa sih? Nabi adalah penyambung lidah Allah. Jadi Tuhan bisa berbicara kepada umatnya dengan berbagai macam cara. Di dalam perjanjian lama, Tuhan berbicara dengan umatnya melalui apa? Nabinya. Tuhan juga bisa berbicara melalui apa? Malaikatnya. Tuhan juga bisa berbicara melalui mimpi. Kalau zaman sekarang, Kak, Tuhan berbicara kepada kita melalui apa? Melalui firman-Nya yang ada di dalam Alkitab. Jadi penting baca Alkitab. Dikatakan apa?
Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Jadi Elia bukan dewa. Elia tuh manusia. Ada darah dan daging. Bisa disentuh. Tuh. Lihat. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Elia kalau doa sungguh-sungguh. Tutup mata, lipat tangan. Iya. Sungguh-sungguh. Biar fokus. Bahkan dia doa dengan iman. Dia doa dengan penuh keyakinan. Apa sih doanya Elia? Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Mantep. Ada nggak di sini yang pernah doa hujan biar nggak turun? Pernah. Elia lihat. Sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi. Hebat ya. Doanya didengar Tuhan. Lihat nggak tanggung-tanggung. Nggak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. 3 tahun 6 bulan nggak turun hujan. Saya penasaran deh. Kenapa ya doanya Elia bisa dijawab sama Tuhan? Karena apa yang Elia doakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan mau memberikan hukuman bagi bangsa Israel pada waktu itu. Sehingga Tuhan mengabulkan doa dari Elia. Elia gak cuma doa supaya hujan gak turun loh. Tapi waktu dia berdoa supaya hujan kembali turun, doa Tuhan dengar. Lihat. Ayat 18. Dan lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Keren gak? Jadi dari kisah ini clear banget bahwa Tuhan adalah pribadi yang mendengar dan menjawab doa. Selama kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan pasti akan memberikannya. Mungkin ada yang berdoa tentang apa? Kesehatan, keuangan, pasangan hidup. Waduh Kak, kencang banget ya. Ini pergumulan nyata. Banyak orang yang bergumul tentang hal tersebut. Untuk bisa bayar hutang. Untuk bisa sehat. Untuk bisa sembuh. Untuk bisa dibaptis aja orang bergumul loh. Untuk dapat restu dari orang tua. Waduh. Ya. Untuk merintis usaha yang baru. Intinya adalah berdoalah kepada Tuhan dengan penuh keyakinan. Karena kita percaya Tuhan adalah pribadi yang baik. Dia hidup dan sanggup untuk melakukan segala sesuatu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dia Tuhan yang mampu melakukan segala hal. Pertanyaannya, Tuhan mau gak lakukan hal itu dalam hidup kita? Ketika kita berdoa dengan penuh keyakinan, kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan pasti akan mengabulkannya dengan waktu dan caranya. Ya, itu bagian yang kedua. Yang ketiga ya teman-teman, setelah kita tahu bahwa kita berdoa dengan penuh ketekunan, kita berdoa dengan penuh keyakinan. Yang ketiga adalah kita berdoa dengan penuh ketulusan. Ini berbicara mengenai sikap hati. Ya, kita lihat dari Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 dan yang ke-6. Injil Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-5 dan yang ke-6. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, dan 3. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat-ayat firman Tuhan ini adalah bagian dari khotbah atau firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus dari atas bukit. Waktu itu, tahu nggak? Banyak ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang suka juga melakukan aktivitas ibadah, salah satunya berdoa. Namun mereka ini dikatakan oleh Tuhan Yesus sebagai pribadi yang munafik. Kenapa Kak? Munafik apa sih? Munafik itu artinya pura-pura baik. Pengen terlihat baik, tapi sebenarnya nggak baik. Mereka lebih membayangkan gitu ya, mengutamakan bahwa tindakan lebih penting daripada motivasi hati. Padahal yang penting adalah keduanya. Perbuatan baik disertai dengan motivasi yang baik. Waktu itu mereka ini suka banget berdoa di tempat-tempat ibadah dan di jalan-jalan raya. Kenapa? Karena di sanalah banyak orang. Mereka suka doa dengan keras-keras. Supaya apa doa keras-keras? Supaya orang dengar. Terus kalau orang dengar gimana? Ya mereka dapat perhatian, mereka dipuji. Wah, dia orang yang baik. Bahkan ya, Tuhan mengajarkan bahwa kalau doa tuh ya,
Tuhan jawab doa bukan berdasarkan banyaknya kata, tapi Tuhan menjawab doa berdasarkan iman orang yang percaya. Iya. Kalau orang munafik berpikir gini, makin banyaknya kata doanya makin dijawab sama Tuhan. Kata siapa? Doa dijawab bukan bergantung pada bagusnya kata atau panjangnya kata, tetapi berdasarkan iman, sikap hati kita di hadapan Tuhan. Iya. Mungkin doa kita nggak panjang, Tuhan, aku mau makan, berkati makanan ini, amin. Tapi tulus, Tuhan dengar. Jadi melalui kisah ini kita bisa belajar bahwa Tuhan juga mau ya setiap kita berdoa dengan sikap hati yang tulus di hadapan Tuhan. Kak, tapi ini di sini bilang Kak, tetapi jika engkau berdoa masuklah ke dalam kamar. Jadi kalau doa di luar kamar nggak diterima ya Kak sama Tuhan. Tuhan sedang berbicara bukan mengenai tempat, tapi berbicara mengenai sikap hati ketika berdoa. Jadi mau berdoa di dalam kamar, mau doa di luar kamar, mau doa di gereja, mau doa di sekolah, dimanapun kita berada selama sikap hati kita benar di hadapan Tuhan, tulus untuk Tuhan, Tuhan pasti mendengar dan menjawabnya. Hari ini, yuk kita berdoa dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Doa sama Tuhan setiap hari, doa sama Tuhan dengan hati yang percaya. Dan berdoalah dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan. Doa yang benar adalah doa yang dilakukan dengan hati yang tulus dan hanya untuk dilihat oleh Tuhan Yesus saja. Ya, aku mau tutup bagian yang terakhir ini dengan satu kisah di dalam Alkitab. Kalau tadi kan kita belajar dari Daniel, ya kita belajar dari Elia. Nah sekarang kita belajar dari seorang perempuan, namanya adalah Hana. Hana ini adalah seorang istri dari seorang suami yang bernama Elkana. Nah, Alkitab mencatat bahwa Hana ini seorang perempuan mandul. Mandul itu bukan sulit punya anak. Mandul itu nggak bisa punya anak. Hana itu mandul. Nah, dia pengen banget punya anak. Apa yang dia lakukan? Dia berdoa sama Tuhan. Kita lihat ya ayatnya. 1 Samuel pasal yang pertama ayat yang ke-9 dan 10. 1 Samuel pasal yang pertama, ayat 9 dan 10. Kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan, sambil menangis terseduh-seduh. Tuh lihat. Hana doa bukan untuk dilihat sama orang, tapi dia doa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ketika dia sedih, dia ekspresikan kesedihannya, dia nangis. Dia doa dengan hati yang tulus, Tuhan, saya rindu bisa punya anak. Kabulkanlah ya Tuhan, saya janji kalau Tuhan kasih anak kepada saya akan berikan anak ini kepada Tuhan untuk menjadi alat-Mu ya Bapa. Doa harus disertai dengan ketulusan. Mungkin orang gak tahu kita doa itu untuk apa, tapi Tuhan tahu, karena Tuhan melihat sampai kedalaman hati setiap kita. Ya, jadi kalau doa hatinya harus benar, motivasinya harus benar, dan Tuhan membuktikan bahwa doa Hana dijawab oleh Tuhan. Kelak Hana diberikan anak bernama Samuel dan menjadi seorang nabi Tuhan yang dipakai oleh Tuhan luar biasa. Ya, hari ini kita belajar bahwa penting untuk berdoa dengan penuh ketulusan. Ya, kita belajar hari ini bahwa kita seharusnya berdoa kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Kita berdoa dengan penuh ketekunan, kita berdoa dengan penuh keyakinan, kita berdoa dengan penuh ketulusan. Amin. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan Link Aja. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60 Minute Worship secara on-site setiap Rabu malam
pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Impact Community Indonesia Friday Service, ibadah setiap hari Jumat yang ditayangkan secara online pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah Saturday Service, ibadah Sabtu Impact Community Indonesia ditayangkan online setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Mandarin. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Mari bergabung dalam doa kesembuhan dan perlindungan Tuhan setiap Selasa di YouTube Impact Community Indonesia. Spesial bagi kaum muda, ibadah Impact Youth pukul 17 waktu Indonesia Barat di Mall of Indonesia lantai P3. Bagi jemaat di luar kota Jakarta dapat menyaksikan ibadah youth secara online di YouTube Impact Community Indonesia. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Hani Kristianus serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda, melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca, atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positive by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia.